Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita lanjutkan kembali ya di sesi 2 ini di modul 1. Modulnya apa Bu? Modul 1 Pengasuhan dan pendidikan anak. Pinter, masih ingat ya. Oh iya, betul sekali. Oke, modul 1 ini kita masih berkaitan dengan pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, kita masuk di sesi yang kedua. Sesi 2-nya apa? Sesi 2 tentang bagaimana caranya orang tua bisa memahami perilaku anak. Memahaminya bagaimana memahaminya, kaitannya dengan perilaku anak yang baik maupun yang buruk. Ya, karena kan anak terkadang agak-agak nakal sedikit. Nah, itu kan gimana sih kita cara memahami ya cengkerik gampang cara wong kenene. Nah, itu apa konsep bukan asli khusus. oh iya. Cengkerik gampangannya cerengkeng. Apa mana ya? Cerengkeng Bengkeng beda. Lombok, Pak. Apa ya gampangannya ya? Nggak baik lah, nakal lah. Rewel. Oh iya. Rewel. Dablek. Dablek. Nah, makanya di sini kita coba kembali ulas gimana sih supaya anak bisa meningkatkan kembali perilakunya menjadi anak yang lebih baik lagi, dan kita mengurangi sebagai orang tua gimana caranya bisa mengurangi perilaku anak yang buruk ataupun yang nakal. Nah, Baida kemarin kan kita tadi sudah melanjutkan ya yang kaitannya kedua. Nah, memahami perilaku anak itu kan ada dua ya. Gimana caranya kita mendorong perilaku baik itu apa aja? Apa ya, pokoknya disayang Pak, terus dihargai anaknya, dan melakukan kegiatan aktif ya dipuji. Oh iya, dipuji ya kalau misalkan Tapi hadiahnya sih disenang itu sederhana banget malah gitu. iya ya. Ya, cara perilaku yang baik ya tadi memuji anak ya, jangan selalu apa-apa misalkan dikerasi, itu nggak baik. Nah, misalkan mau melakukan selantik sih orang aku ngomong jangan itu ya aja sampe ngamplong mau kelas ya, soalnya mau malah bekas maring anaknya lo jengkelan akhirnya dendam ke ruang dia kan orang iya. Nah, Pak Jaya lanjut ya, Pak Jaya yang misalkan anaknya nakal kudune kepriben Pak? Diomongin itu priben. Terus priben. Ya kayak gitu ya. Jadi ketika misalkan kita anak kita agak sedikit nakal ataupun berperilaku buruk, nah orang tua jangan langsung semena-mena hukum ataupun jewer dan lain sebagainya. Itu nantinya berakibat apa? Berakibat nantinya anak suka dendaman. Terus apa? Semua akhirnya wong tuane aku kowe senenge ngampleng, ya berarti ngampleng wong liya kayaknya ora apa-apa. Nah, itu sampai anak gue perilaku kayak gue. Paham nggih? Aja sampai soalnya apa? Soalnya mau bekas. Ya kue alon sabar ya. Nah, tapi anak kan anaknya dewe. Anaknya ngingkrak, ya gue mulai punya caranya jalusin. Tapi itu ini enak. Jadi hari berusaha untuk sholat terus muslim kembali oli sampai. Iya, nah itu kan anak cara sendiri aku maning di apa ya? Jadi Pak Ustadz. Jalur pasuri kayak gue. Nah aku kan ya misalkan kira-kira terlalu temenan dalam artian kayak orang keruan. Tapi sebagai orang tua, bapak ibu, kudu apa? Kudu perlahan-lahan, pakai cara yang halus, ya. Cara yang halus, gimana anak ayu memberikan contoh, itu kan juga menjadi cara supaya anak-anak juga mau diatur oleh orang tua. Begitu nggih, Pak Bu? Nah, di sini kita langkah yang ke-6 ini ringkasan, resum rangkuman dari sesi yang kedua ini. Yang kaitannya apa tadi? Ya, itu modulnya
ekspresinya kaitannya adalah memahami perilaku anak. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Apa? Ada gimana caranya kita meningkatkan perilaku baik dalam anak, dan yang kedua adalah gimana caranya kita nanti tidak atau mengurangi perilaku buruk pada anak, mengurangi perilaku buruk anak. Nah, yang pertama ini kita coba lihat di flipchart ini ya. Ini di sini dijelaskan cara peningkatan perilaku baik pada anak. Tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Ida nih, betul sesuai dengan yang ada di flipchart ini. Misalkan anak melakukan suatu kebaikan, kita puji ya. Jadi selalu memuji sifat dan perilaku baik anak sekecil apapun. Misal jenengan ya Bu, kadang kan lagi masak ya, anaknya dibutna banyu. Nah, itu diucapkan matur suwun, makasih ya Nok, makasih ya Tong. Nah, itu salah satu memuji sikap baik anak. Nah, selanjutnya apa? Memberikan penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai dengan kemampuan orang tua. Tadi misalkan wingi kan wis lulusan ya, sana sing naik kelas. Nah, misalkan anak ranking, ya walaupun rankingnya gak kelihatan, corona kan karena anak ranking 1, ranking lurus terus ya. Misalkan anak ranking 1, pandemi apa, hadiah. Nah, arahnya adalah memberikan penghargaan anak sudah bekerja atau sudah sekolah dengan hasil yang maksimal, yaitu ranking 1, ranking loro ataupun seterusnya. Itu ya Bu. Jadi mulai dari hal sederhana kita memberikan penghargaan pada anak ketika anak melakukan hal yang baik. Nah, selanjutnya adalah kita mengurangi perilaku buruk anak. Nah, yang pertama yang harus kita posisikan adalah jangan sampai kita melakukan kekerasan pada anak. Karena apa? Nantinya kekerasan apapun itu nantinya akan berdampak negatif pada anak. Nah, di sini dijelaskan contohnya apa? Misalkan anak dikamplengi, dicengkeweng, diselentik ya, dijewer, itu minimalnya anak dampak fisiknya apa? Misalkan dijewer. Nah, dijewer kan katon rosono ya. Nah, ngone kupingnya jadi abang. Terus misalkan dikampleng, ngone pipine misalkan abang lebam. Ngone gawe anak sakit. Ujung-ujung apa? Digawa mari rumah sakit. Ada sampai kayak gue. Nah, dampak non fisik apa? Non fisiknya secara mental. Ya, mau kan fisik katon ya. Fisiknya katon, anak-anak lebame, anak abang-abangnya. Nah, yang misalkan dampak non fisiknya, perilaku kok anak semakin membuat anak bukannya nambah baik, malahan anak menjadi seorang yang pemarah. Jadi ketik ngomongnya jengkel. Ya misalkan omongi orang tuanya lagi ngomongnya apik-apik, ngengkel, kali-kali jengkelan terus. Nah, terus agresif. Nambah agresif apa ya kue? Apa-apa kayaknya hawane bugalan. Nah, itu kan agresif. Selanjutnya apa? Karena sering dimarahi, sering diberikan kekerasan oleh orang tuanya, orang lain, anak menjadi tidak percaya diri, orang pede. Mau anggapannya apa? Kayak aku salah terus ya, maning-maning salah, anjuke orang pede, murung, ya. Yang akhirnya ketika ngomong sinau orang bisa konsentrasi, melas di misalkan anak-anak kesi cilik, ya kesi kelas SD, dan sampai walaupun SMA juga ada sampai diberi perasaan. Semuanya adalah akan menganggap muaranya apa? Anjur-anjurnya sesuai ngone menganggap bahwa berbuat kasar, berbuat kekerasan itu adalah hal yang wajar. Kalau wong tuana aku kayak kita, berarti aku mari ngomong ya berarti olio wajar itu. Nah, sampai karena salah setitiknya wong tua, mau anak-anak meluan ngawe kesalahan gitu Pak. Nih, aja sampai berbuat kekerasan maring anak-anak. Nah, itu kan dampaknya. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah
Gimana sih cara mengurangi perilaku anak? Umumnya yang di bawah 2 bulan, 2 bulan, 2 tahun. Nah, 2 bulan masih bayi ya, maaf salah baca, 2 tahun. Nah, cara mengurangi perilaku buruknya bagaimana? Dalam film saat ini dijelaskan. Yang pertama adalah membuat lingkungan aman bagi anak. Nah, karena apa? Salah satu hal yang berpengaruh adalah pengaruh lingkungan yang mempengaruhi anak itu bisa baik ataupun nantinya bisa menjadi berperilaku buruk. Oleh karenanya, gimana caranya lingkungan itu kita kondisikan supaya bisa bermain dengan baik, tidak buruk. Nah, yang kedua apa? Membatasi anak nonton TV. Dia nontonnya oli 1 jam, 2 jam. Pak, kamu saya kira nonton TV, tapi nonton YouTube. YouTube ya anak gue. Di YouTube juga kan pengaturan si wong tua bisa ngontrol anaknya. Kayak nonton apa ke? Nah, orang ngerti. Ya gue mau kamu pelajari bareng-bareng nih. Gimana caranya supaya apa? Supaya membatasi anak atau YouTuber terus. Yang YouTuber juga aja sih nonton sih kayak nonton. Ya. Nah gue, itu betul gue. Wong tua kudu paham, Bu. Aja kalau buruk, anak lo kan anaknya bisa, wong tua orang bisa. Aja tak tutup. Ya. Kita aduh dulu, namanya bahaya. Hebat ya. Nah, gue bagian apik yang ngerti teknologi apik, cuma sebagai wong tua kudu tetap ngawasi. Aja sampai kebablasan bisa berbahaya mending anaknya aku orang rewel. Senangnya ngomong kelas mending rewel ke wah kenapa HP aja sampai. Karena apa? Kue bisa jadi bumerangnya dewek. Ya kayak lading bisa nggak motong ketika masak, bisa nggak apa? Bisa nggak berbuat bisa mau berbuat ya pisau lading pisau ya pisau kan bisa memotong pas masak. Nah kadang kan anggo apa nodong juga bisa. Bahkan karena apa suatu senjata bisa untuk kebaikan bisa untuk keburukan. Nah gimana caranya wong tuh bisa ngontrol gue tapi juga HP api apa bisa mau belajar nih HP. Cuma kan kadang yang kebablasan wong tuh orang ngontrol akhirnya dolanan ya hidupan ya terus-terusan. Makanya apa? Nantinya harus bisa mengalihkan perhatian kepada anak. Jangan sampai misalkan apa? Misalkan anak hidupan terus, saking senengnya orang belum disokna, orang bisa dilepas. Nah coba dialihkan perhatian ke yang lain. Disuruh ngapain atau ngapain gitu loh. Misalkan ditanyakan, Mas PR-nya udah belum? Mas PR-nya sampai belum? Ya kayak itu ya. Nah selanjutnya apa? Menjelaskan akibat perilaku buruk. Tadi kan sudah dijelaskan, misalkan berbuat buruk nantinya tidak dampaknya. Ya, salah satunya apa? Mau dicap, wah kayak ini nakal munde. Iya, mulai kekancana kayak gue. Nah, gue makan nih kudu jelas namanya masalah anak apa? Anak pahamnya ya, sementing aku ngelakoni perbuatan. Bu, kalau tidak maka orangnya ya gue kudunya bisa dikasih nawang orang tua. Nah selanjutnya ketika anak usia 2-8 tahun. Nah 2-8 tahun apa? 2-8 tahun usia ketika anak sudah bisa memahami perilaku orang lain. Nah ini yang perlu diwaspadai. Karena apa? Bocah bisa melakukan dewek, mayu dewek, dolan dewek, ya. Nah itu harus kita lebih kontrolnya harus lebih jos lagi, lebih wow lagi. Nah ini apa? Menjelaskan tadi ketika anak usia 2-8 tahun supaya terhindar dari perilaku buruk, kita coba jelaskan kepada anak-anak. Karena usia 2-8 tahun itu adalah anak-anak bisa memahami mana yang harusnya bisa dihindarkan, mana yang harus dikerjakan. Nah selanjutnya apa? Membuat aturan bersama. Aturan bersama ini pribadi. Misal, tong wayai maghrib, wayai anggo ngaji, ya, mau bermaghrib ngaji. Nah, saya ngaji mau sembahyang misa, ngone lanjut baru sinau. Nah, kok anaknya aduh itu aku kan pribadi, Bu, Ma, nah kan kok kesepakatan.
nantinya apa kesepakatan dari orang tuanya bagaimana gitu loh. Nanti itu harus disepakati bareng-bareng antara orang tua dengan anaknya. Selanjutnya apa? Memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Ketika seseorang anak ya, misalkan melakukan suatu kejelekan ataupun melakukan hal yang buruk itu, kita jangan langsung lantas menghakimi, biarkan anaknya untuk menenangkan diri dulu. Mungkin karena di sekolahannya kas di elek-elekan ning kancane di jelek-jelekan, aku kudu endah tenang aja langsung didomongi mani. Selanjutnya adalah apa? Mengajukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Nah ini harus menjadi perhatian, jangan sampai nantinya anak kita menjadi bahaya, dalam keadaan bahaya. Dalam artian ngelosna bermain nih kali karena anaknya kentir, anaknya keli tenggelam, itu kan membuat bahaya kepada anak-anak. Nah satu usia remaja pun kita harus bisa memahami gimana juga cara mengetahui anak itu supaya perilakunya buruk itu dikikis, terus dikurangi. Menginjak usia remaja kan semakin pengen tahu ini akeh, jadi mengeksplor. Nah kadang mengeksplor kan orang ngerti ke dampaknya jadi positif apa negatif. Nah ini juga harus orang tua juga harus benar-benar jeli di sini. Nah pada usia remaja, anak usia SMP, SMA, kita juga coba jelaskan dampak buruknya apa sih ketika anak melakukan perbuatan buruk itu. Ada sampai ngone nambah nakal mau malah diadui kaitannya. Kalau orang ngone kayak zaman saiki ya, apa anak pang, muat kerennya anak pang, mending ngone rock. Nah kan, ketika gaya ngomong ini style, gaya anak perkini, nah itu ada sampai kayak gue. Selanjutnya apa? Selanjutnya meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang harus disepakati. Tadi, kalau secara remaja kan sudah bisa berpikir. Ketika anak melakukan perbuatan A, nah konsekuensinya apa? Itu dijelaskan. Misalkan melakukan pelanggaran, nantinya harus dihukum apa? Atau misalkan harus melakukan apa? Itu harus ada kesepakatan bersama. Selanjutnya apa? Memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Contoh misalkan dina libur, berarti wayahe dolan, silahkan dibebaskan mainnya, asalkan ada dibatasi dengan yang penting aja dolanan sing ora-ora. Ya, misalkan dikali dolanannya aja sampai libur dikali. Nah itu dampak yang tadi yang sudah dijelaskan adalah cara memahami perilaku anak, gimana caranya anak tetap berbuat baik dan kita mengurangi gimana berperilaku buruk. Nah selanjutnya kita lihat buku pintar mengasuh anaknya. Di sini ya, di sini ada banner. Kalau ngeliten buku anak juga arahnya buku pintar mengasuh anak. Di sini contohnya ada beberapa contoh. Ngasuh anak seperti dari sini Mas. Nah, contohnya misalkan ketika anak sekolah balik-balik, anak coba ditakoni, mau priben sekolahnya mau anak PR, penanganannya kepriben. Nah itu coba memberikan perhatian kepada anak. Supaya nantinya melatih anak untuk berkomunikasi. Nah, dengan begitu nantinya orang tua menunjukkan kasih sayang kepada anaknya, dan anaknya juga merasa berarti orang tua aku peduli perhatian. Nah ini ya, mengendalikan emosi di hadapan anak, mengendalikan emosi kepribadian. Ya ada sedikit kapan jengkel. Terus misalkan anak permasalahan borolanan, ada sampai ribut, pengeluaran bertengkar, sekarang ini ngapain anak-anak itu ya. Nah selanjutnya menguji dan menghargai perilaku anak. Nah saat orang tua sibuk juga misalkan bersantai bermain dengan anak supaya
hubungan erat antara anak dan orang tua itu terjaga. Jadi ada emosi apa ya, kedekatan emosional nih. Ayo sampai antara orang tua dan anak kayaknya orang paham antara anak lagi jengkel apa antara anak lagi orang jengkel. Nah itu ibu anak sih main takon ibu, bukan temenan, so laki. Memang kesel. Nah, iya. Nah ibu-ibu, bapak. Nah ini adalah perilaku apa ya? Pelajaran supaya kita mengetahui perilaku anak. Ada kalanya anak gue baik, ada kalanya kadang berbuat nakal. Nah, ini coba panjenengan semuanya, coba praktekkan di rumah, ya. Praktekkan di rumah, supaya anak kita tetap melakukan hal yang baik dan ketika nakal juga dikurangi perilaku nakalnya. Sampai nakal terus, kalau kita nakal, berarti nantinya anak apa nih wong tuane? Kayak ya Bu, Pak. Oke, apa sih ngene coba yuk. Mulai sedikit-sedikit dipraktekkan di rumah. Ada sampai ora. Eman-eman ya, Pak Bu. Oke ya Bu. Di matur suwun Pak Bu tekaning family development program apa ya istilahnya. Ini gampangannya ke pertemuan kelompok atau P2K2. Ini adalah sesi belajar bersama, sharing bersama. Mudah-mudahan apa sing anak kene, apa sing disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Bagaimana juga anaknya semakin baik, berprestasi dan lain sebagainya. Amin ya robbal alamin. Matur suwun Bapak Ibu. Saya akhiri sampai ketemu minggu depan, bulan depan nantinya ketika pertemuan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.